Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu Guru, dan saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional di sekolah pendidikan dasar dan menengah. Asesmen nasional yang nanti akan menggantikan ujian nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti contohnya adalah literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, penjelasan dari asesmen nasional tadi ya. Jadi asesmen nasional itu meliputi 3 penilaian. Ya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang akan mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. Yang kedua adalah survei karakter, yang akan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mendukung kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal tersebut, pemahamannya utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu disebarluaskan secara terus-menerus. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar dan mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan dari asesmen nasional, yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan
antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, tujuan dari asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Manfaat dari asesmen nasional, yang pertama sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Manfaat yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian, yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang terakhir, ini adalah perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, yang dimana Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dari tujuan pelaksanaan, dari jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Bisa dibaca pada layar berikut ini. Kemudian setelah ini adalah lembar terakhir Bapak Ibu. Jadi demikian video pengimbasan tentang asesmen kompetensi minimum. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan bila ada kelebihan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat banyak. Sekian dan terima kasih. Salam.